Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Ya, Bu. Askia Nazilatul Rizki. Jaka Purnama. Hadir. Muhammad Musakir. Natania Faizatur Rahmah. Hadir. Cindy Aulia. Tiffany Almila Kori. Izin Bu. Siapa? Hadir. Juni Rahmadi. Hadir. Wah, satu ya yang nggak masuk. Aktif. Baiklah anak-anak, di sini coba kalian bernafas sambil berdiri. Nanti ibu akan hitung sampai 5 detik. Kalian tahan dulu, sudah itu hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3 tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5 hembuskan. Tuh. Apa yang kalian rasakan sih dari melakukan kegiatan bernafas itu? Coba dari sini. Ada yang tahu? Apa? Coba relax. Santai ya. Ada lagi? Relax. Oke. Kalian bernafas itu memakai organ apa saja sih? Kalian ada yang tahu nggak sih organ apa yang kalian itu gunakan pada saat bernafas? Ada Bu? Apa? Hidung terus? Taring, paru-paru ya, betul sekali. Ada lagi nggak yang tahu apa sih organ-organnya yang ada di sistem pernafasan kita itu? Trachea, terus? Alveolus, pintar. Ada lagi? Taring. Nah, sudah mulai agak ngerti ya. Nah, di sini Ibu punya gambar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Di sini terdapat sistem pernafasan manusia yang dimana sistem pernafasan itu adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan yang banyak mengandung karbon dioksida. Hirup udara ini disebut dengan inspirasi dan menghembuskannya ekspirasi. Nah, di sini terdapat sistem pernafasan manusia seperti rongga hidung, mulut, laring, trachea. Nah, di sini coba Jaka maju ke depan. Nah, coba menghembuskan nafas. Menghembuskan, tahan. Di sini rongga dadanya naik ya dan menghembuskan. Nah, turun ya. Nah, di sini ada gambar, di sini aja dulu ya, mengenai pernafasan dada di mana diawali dengan berkontraksinya struktur interaksi pada tulang rusuk itu sendiri yang menyebabkan terangkat. Coba. Nah, ini terangkat ya dan hembuskan. Nah, di sini paru-paru akan mengembang dan tekanan udara pada paru-paru itu akan menjadi lebih rendah. Nah, di mana pada pernafasan perut di sini proses inspirasi pernafasannya yaitu diawali dengan berkontraksinya diafragma sehingga diafragmanya semula melengkung dan menjadi datar. Kemudian proses ekspirasinya yaitu merelaksasi, santai kan? Nah, di sini coba lihat terdapat pernafasan yang udaranya masuk, otot-otot antar rusuknya melengkung atau kontraksi dan kemudian dihembuskan dengan ekspirasi. Nah, begitupun pada pernafasan perut. Itu adalah kebalikannya daripada pernafasan dada, yaitu diafragma udaranya masuk, terus otot diafragma ini akan berkontraksi, terus mendatar, rongga dada membesar dan otot-otot diafragmanya akan relaksasi. Itu dengan inspirasi pada rongga perut.
Nah, di sini terdapat gambar, yaitu ini adalah gambar sistem peredaran darah kapiler. Kemudian di sini terdapat struktur organ-organ pernapasan. Jaka, silakan duduk ya. Makasih. Di mana di sini terdapat rongga hidung. Hidung ini untuk bernafas. Di mana hidung ini adalah organ utama untuk bernafas pada manusia. Kemudian terdapat faring, laring, trakea, yang dimana bentuknya seperti tabung atau yang tabung seperti cincin. Yang panjangnya sekitar 10 sampai 12 cm. Kemudian di sini terdapat bronkus, paru-paru dan alveolus. Nah, di mana di sini terdapat alveolus yang terakhir, yaitu merupakan bagian terminal cabang-cabang yang bertanggung jawab pada konstruksi paru-paru itu sendiri. Kalian tahu nggak sih? Kalau misalkan kita bernafas itu nggak normal, apa sih yang terjadi pada tubuh kita yang bernafas menggunakan hidung ini? Sakit. Terus nafasnya tuh kayak tersendat-sendat gitu kan? Nah, tahu nggak sih apa aja penyakit yang ada dalam sistem pernafasan? Tahu. Apa? Asma. Terus ada yang tahu lagi? Nggak tahu ya. Nah, di sini terdapat penyakit kelainan pernafasan. Nah, di sini ada gambar faringitis, di mana faring ini terkena infeksi yang timbul di bagian ketika kita ngomong. Nah, di sini ada yang terluka. Nah, kemudian di sini ada asma. Asma ini di sini gambarnya pada bronkiolus normal ini dia kan terbuka. Nah, ketika dia mengalami gangguannya itu menyumbat lubangnya sehingga dia itu susah untuk bernafas. Sehingga untuk bernafasnya itu kecil gitu. Kalau dimasukin saluran pernafasan yang dia itu menimbulkan sesak di dada. Kemudian di sini terdapat influenza. Tahu nggak influenza itu apa? Influenza itu flu bersin gitu kan. Influenza itu karena tersumbat bersin gitu kan. Itu karena adanya gejala yang tersumbat pada hidung. Kemudian di sini terdapat sinusitis, yaitu bagian penyakit radang pada bagian antar rongga hidung. Jadi di sini tuh rongga hidungnya tuh sakit karena kita nafasnya itu nggak normal. Kemudian terdapat TBC. Tahu nggak kalian TBC itu apa? TBC itu disebabkan oleh infeksi kuman, di mana dia tuh menyebabkan kita itu susah untuk bernafas. Kemudian terdapat pneumonia, rongga paru-paru yang dia tuh bertanggung jawab pada oksigen dari atmosfer. Kemudian terdapat difteri, yaitu jelas nggak gambarnya di sini. Nah, di dalam rongga mulut kita itu kalau misalkan bernafasnya itu susah, dia akan terjadi kayak seperti benjolan. Ada benjolan. Kemudian kanker paru-paru. Nah, itulah penyakit-penyakit apabila kita bernafas itu tidak normal. Paham sampai sini? Paham. Nah, ini ada infeksi penyakit paru-paru dan bronkitis, di mana salurannya itu menyebabkan sakit karena infeksi debu, rokok. Nah, rokok itu juga termasuk akibatnya dalam pernafasan itu tuh susah, sakit. Jadi di sini jangan ada yang rokok ya. Yang rokok itu tuh merusak sistem pernafasan pada manusia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Di sini ibu kasih 2 gambar. Nanti kalian bagi kelompok jadi 3 sama 2. Terus nanti kalian presentasikan. Ini ada gambar ya. Nah, kalian diskusikan nanti
Rongga hidung sebagai organ pertama pada pernafasan. 2. Faring untuk melindungi trakea dan pita suara. 3. Laring tempat melekatnya pita suara. 4. Lumu atau paru-paru sebagai pembuluh darah. Oke, terima kasih. Pintar sekali. Bapak dua, silakan maju. Sistem pernapasan manusia adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen dalam tubuh dan menghembuskan udara sebagai karbon dioksida. Wah, tepuk tangan untuk Bapak dua. Wah, berarti duduk ya. Sampai sini udah semakin paham kan apa saja itu sistem pernafasan pada manusia? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari sini apa sih kesimpulan dari sistem pernafasan sendiri? Ada yang bisa nggak merangkum semuanya? Ayo coba ke depan. Ini namanya Juni ya? Ya coba bacain. Kesimpulan yaitu sistem pernapasan adalah peristiwa menghirup udara oksigen masuk dalam tubuh disebut inspirasi dan menghembuskan disebut ekspirasi. Di dalam pernapasan terdapat organ seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru dan alveolus. Wah, tepuk tangan dulu. Semuanya bagus sekali ya untuk menarik kesimpulannya. Jadi di sini sistem pernafasan itu yaitu menghirup dinamakan dengan inspirasi dan menghembuskan disebut dengan ekspirasi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi itu termasuk sistem pernafasan dan organ-organ pada manusia. Sampai sini Ibu mau kasih PR ya, halaman halaman 30 soal pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Terus halaman 31 yang esai soal 1 sampai 5. Hari Senin pagi dikumpul. Mengerti? Hari apa ngumpulnya? Senin. Senin apa? Senin pagi. Semangat dong. Kan ini masih pagi. Setelah ini Ibu mau tutup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.